أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya bisa bertatap muka dalam kondisi ya katakanlah bisa dikatakan jarak jauh seperti ini, dalam kondisi yang penuh dengan keterbatasan. Kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kesempatan seperti ini ya. Jadi sholawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW atas ya, kita berterima kasih atas apa yang sudah beliau lakukan, apa yang sudah beliau upayakan dari 15 abad yang lalu kurang lebih, berusaha berjuang memperkenalkan Islam kepada kita, mendakwahkan Islam kepada kita sampai saat ini kita benar-benar tahu Islam, paham Islam, dan walaupun belum mampu untuk mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita bersyukur untuk itu. Kita berterima kasih untuk itu kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, Ustadz, seperti rutinitas kita belajar pada hari Senin, hari ini Ustadz ingin menyampaikan beberapa hal sebagai bagian dari apel tausiah ya, karena kalau dulu apel tausiahnya itu bertatap muka langsung. Kalau sekarang mau tidak mau harus menggunakan teknologi dengan pembelajaran jarak jauh ya. Hari ini Ustadz akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan pembelajaran kita yang harus kita lakukan, yang harus kita laksanakan di suasana pandemi COVID-19, COVID-2019. Kita tahu bahwa sekolah menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh akibat virus ini ya. Oleh karena itu, mau tidak mau itu harus dilakukan karena bagian dari kebijakan pemerintah. Anak-anakku sekalian yang saya sayangi, lama, ada sekitar sudah 3 bulan lebih, anak-anak sekalian, adik-adik sekalian sudah belajar di rumah. Ada yang serius belajarnya, ada yang juga malas-malasan tetap ya. Yang punya kebiasaan belajar serius, selalu bersemangat belajar, itu tetap walaupun di rumahnya dia tetap belajar, tetap membaca Quran. Walaupun dilihat atau tidak dilihat oleh orang tua, dilihat atau tidak dilihat oleh gurunya, dia tetap belajar. Dia tetap pegang buku, dia tetap membaca. Dan anak-anak yang seperti ini, Ustadz sangat apresiatif, sangat menghargai ya, usahanya ya, karena itu luar biasa, anak-anak yang luar biasa. Dan bagi anak-anak teman kalian yang lain yang tidak bisa seperti itu mungkin karena kesibukan yang lain ya, Ustadz minta berikutnya harus sedikit demi sedikit diubah. Pola perilaku setiap hari itu harus diubah ya. Kenapa harus diubah? Karena kita sedang menuju kepada hal yang baik. Kalau hari ini sama dengan hari yang kemarin, atau bahkan hari ini lebih buruk dari hari yang kemarin, maka di dalam hadis itu disebutkan
itu sama saja dengan kita merugi. Kita menjadi orang yang rugi. Ya. Tapi kalau hari ini lebih baik dari yang kemarin, walaupun lebih baiknya itu cuman dalam beberapa poin, ya, sedikit, nggak apa-apa sedikit, ya, itu lebih bagus, ya. Itu akan bukan kita tidak akan rugi, ya, kita akan untung. Ya, untung dari segala hal, bisa jadi dari materi, bisa jadi dari ilmu. Oleh karena itu, walaupun kita belajar dalam suasana yang terbatas seperti ini, dalam kondisi yang terbatas seperti ini, belajarnya kita harus lebih baik dari belajarnya kita dalam kondisi yang bebas, bertatap muka langsung. Ya, makanya tetap semangat. Kita harus tetap semangat. Semangat itu tidak boleh turun. Ustadz sangat berharap, ya, seluruh siswa SD An-Najah dari kelas 1 sampai kelas 6, semangat mereka tidak turun, walaupun kondisinya terbatas, belajarnya terbatas. Ustadz dengar kemarin ada siswa yang dia sudah bosan belajar di rumah. Dia sudah terlalu lama merasa belajar di rumah, sehingga dia bangun pagi-pagi, mandi, siap-siap pakai seragam, ambil tas, masukkan buku, sudah siap mau berangkat ke sekolah. Ya, itu luar biasa semangatnya. Bagi Ustadz itu luar biasa, sangat Ustadz sangat apresiatif. Ya. Ada juga yang malas-malasan. Ada Ustadz kemarin dapat laporan, ya, ada siswa yang kalau disuruh setoran hafalan, ya, karena kita suasana begini, belajarnya jarak jauh, kita juga belajar tahfiznya, ya, belajar menghafal Al-Qur'annya ini dengan cara jarak jauh juga, ya. Setoran lewat video, setoran lewat voice note. Itu ada siswa ternyata yang dia nggak percaya atau dia malas. Kalau setoran langsung, dia lebih malas lagi, ada, ya. Setoran langsung malas, apalagi setoran dengan video, dengan cara video atau dengan cara voice note yang cuma dikirimkan suaranya saja. Ya. Jadi rasa malas seperti itu tidak akan membantu kalian untuk berubah menjadi lebih baik. Ya. Maka seorang pembelajar sejati itu akan tidak peduli kepada seluruh rintangan yang ada di depan dia. Dia akan fokus pada satu hal. Fokusnya apa? Belajar, belajar, dan belajar. Ada peribahasa dalam bahasa Arab tuh. Utlubul ilmah minal mahdi ilal lahdi. Belajarlah dari sejak kamu berada dalam buayan, masih digendong, ya, sejak kecil sampai masuk liang lahat, sampai masuk kuburan. Bukan belajar masuk kuburan, belajar di dalam kuburan, enggak. Tapi dari sejak kamu lahir sampai kamu mati, jadilah seorang pembelajar sejati. Seorang pembelajar sejati itu dia nggak peduli apapun yang ada di depannya, dia tetap akan belajar. Ya. Maka kita harus sadar bahwa di tahun-tahun ini, abad-abad ini, perjalanan waktu itu sangat cepat. Teknologi sangat cepat, ilmu sangat cepat berkembang. Ya. Kalau kamu ketinggalan sedikit saja, maka kamu tidak akan menjadi apa-apa suatu saat nanti. Ya.
Jadi adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian, kelas 1 sampai kelas 6, penting buat kalian menyadari bahwa belajar itu bukan hanya sekedar kalian duduk di dalam kelas mendengarkan apa perkataan guru, tapi juga bagaimana kalian ketika berada dimanapun memperhatikan dan memahami dengan baik, memikirkan dengan baik apa sebenarnya hikmah yang ada di balik sesuatu. Ya. Jadi belajarnya bukan cuma di kelas, tapi juga di semua tempat yang bisa kamu jangkau. Ya. Kamu ketika berada di hutan, kamu lihat, kamu pikirkan betapa luar biasanya hutan itu, betapa indahnya Allah membuat semuanya ini. Nah, itu hikmahnya. Dan hikmah itu sesuatu yang harus kamu dapatkan dengan cara belajar. Gak mungkin hikmah itu kamu dapatkan dengan cara main-main. Allah itu tidak menciptakan, dalam Al-Quran itu sudah ada, Allah itu tidak menciptakan dua hati dalam satu tubuh, dua otak dalam satu tubuh, tidak. Ya, Allah hanya menciptakan satu hati dalam satu tubuh, satu otak dalam satu kepala manusia. Apa itu maksudnya? Maksudnya Allah itu tidak membuat manusia belajar sekaligus bermain, belajar sekaligus main-main. Itu tidak bisa. Ya. Jadi otak manusia atau hati manusia itu tidak diciptakan untuk melakukan dua hal sekaligus bersamaan dengan konsentrasi fokus yang bersamaan juga. Tidak bisa. Ya. Jadi kamu belajarlah dengan konsentrasi. Kamu bermain, ya silakan bermain, tapi batasi waktunya. Kalau kamu belajar sekaligus main-main, maka tidak bisa. Ilmu tidak akan masuk. Ilmu hanya akan masuk dari kuping kanan keluar kuping kiri. Tidak ada bekasnya sama sekali. Ya. Jadi untuk anak-anakku kelas 1, ya, siswa baru kelas 1, selamat datang, selamat bergabung di SDI An-Najah. Semoga bergabungnya kalian ini menjadi upaya, menjadi usaha kalian untuk menjadi seorang pembelajar yang baik.